Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari Universitas Jember, dari kelas Pendidikan Kewarganegaraan, kelas 25, dosen pengampu Ibu ST Fanatus Syamsiah, SHI, MSI. Pada kali ini kami akan memaparkan praktik baik yang ada di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini akan sangat beragam akan suku dan budaya. Tentunya dari keberagaman tersebut tidak lepas dari kata konflik yang diakibatkan dari perbedaan dan keberagaman tersebut. Namun, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menerapkan sikap-sikap toleransi di atas keberagaman. Hal tersebut untuk menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang menjadi jati diri bangsa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami berkunjung di salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi, yaitu di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo. Di desa ini memiliki beragam banyak suku, ras, agama, dan kepercayaan lainnya. Untuk lebih dalam lagi mengenai Desa Bulurejo, mari kita simak video selanjutnya. Selamat sore Bapak. Sore. Kami perwakilan dari Universitas Jember. Di sini kami ingin mohon izin untuk mewawancari Bapak seputar praktik baik yang ada di Dusun Bulurejo ini, Pak. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa dan di sini menjabat sebagai apa, Pak? Ya, terima kasih adik-adik sudah mau berkunjung, tepatnya di sini Desa Bulurejo, Dusun Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo. Nah, terima kasih atas kunjungannya, dan kebetulan saya di sini selaku tokoh masyarakat lingkungan RT sini sebagai ketua RT, juga sebagai pembina kelompok anak muda remaja Dusun Bulurejo. Ya, di sini memang kaya akan berbagai macam kultur, etnis, suku. Salah satunya di sini ada dari suku Madura, Jawa, juga keturunan etnis atau keturunan dari Tionghoa yang sudah terakhir di sini. Untuk beberapa keyakinan di sini juga berbagai macam. Kurang lebih ada 4 keyakinan yang masyarakat sini peluk. Salah satunya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada lagi yang baru-baru ini kepercayaan Sabto Dharma. Dan sini masyarakat sini juga begitu toleran. Mereka memberikan keleluasaan untuk masing-masing orang meyakini apa yang jadi keyakinannya dan bisa hidup berdampingan selama itu untuk kepentingan bersama, kerukunan kita tidak ada masalah. Untuk masyarakat Bulurejo khususnya, untuk masalah keyakinan, ini ada sejarahnya dulu. Kita ini bertumbuh dari satu keturunan yang sama dulu tuh, yang mayoritas itu Hindu, mayoritas daerah sini. Terus berkembangnya zaman, masuklah satu perubahan dari anak-anak muda yang membawa
jodoh atau membawa dapat jodoh dari tempat lain, akhirnya mereka memilih keyakinan yang lain, dan itu salah satu faktornya. Terus yang kedua, di sini kita memang sepakat para tokoh-tokoh agama ini memiliki komitmen yang kuat untuk kita saling menjaga persatuan dan kesatuan melalui karya. Agama kita sangat menjunjung tinggi saling menghargai dan saling toleransi. Itu sudah kita upayakan sejak dulu, sejak sebelum reformasi. Banyuwangi yang dulunya dari image negatif, nilai-nilai mistisnya yang tinggi, semenjak dipimpin oleh Bapak Anas, kita ada satu pencerahan bahwa kita itu harus hidup berkarya dan tidak mencampur adukan atau membawa-bawa keyakinan satu dan yang lain itu menjadi satu perbedaan, tapi menjadi satu kekuatan untuk mewujudkan satu sikap toleransi dan saling menghargai antar beragama. Kita biasa yang kita lakukan itu satu, hari-hari besar masing-masing satu keyakinan. Salah satu contoh misalkan ada umat Islam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, atau ada pengajian akbar, masyarakat ini saling gotong royong, saling membantu apa yang bisa kita lakukan di lingkungan masing-masing, termasuk pemuda-pemudanya itu yang paling utama. Itu karena kita menganggap anak muda inilah yang nantinya mewariskan sikap toleransi yang benar. Jadi hari-hari besar, misalkan hari-hari besar itu kita manfaatkan untuk saling kita menghargai, dan istilahnya anjang sananya juga bagus. Waktu hari-hari besar nasional, hari Agustusan, kita adakan juga satu perayaan lomba dari masing-masing kelompok keyakinan. Terus juga ada kegiatan seperti gotong royong membersihkan lingkungan, kita libatkan mereka semua. Jadi ini yang kita lakukan dari masa ke masa, yang saat ini ya terlihat sendiri berhasil. Kita selain disatukan dari satu lingkungan yang sama, punya kepentingan yang sama untuk menjaga lingkungan ini tetap baik, rukun, dan damai. Interaksi beragama di sini ya baik sekali sih, saling berkaitan. Misalnya dia ada pemakai salah satu di sini odalan, ya odalan itu kan kegiatannya itu banyak sekali. Nah itu biasanya mengundang pura yang lain, mengundang pemangku, itu membutuhkan tenaga banyak, misalnya di dapur atau di merajan. Itu biasanya tetangga yang muslim itu di sini membantu di dapur memasak begitu. Jadi kumpulan peradah muda-mudi ini biasanya setiap bulan ini kumpulan anak peradah ini ya, misalnya yang dibicarakan tentang kegiatan, nanti kegiatan misalnya kegiatan mau odalan atau kegiatan yang diginiin upacara misalnya bokoh lah gitu. Nah itu pun ada yang teman yang lain, tetangga umat yang lain itu ikut di sini, itu kerjasama membuat ogoh-ogoh atau ngiring ogoh-ogoh, itu umat lain ada juga. Nah menurut saya itu gini loh, apa itu kerjasamanya dia muda-mudinya itu sangat bagus sekali. Dia misalnya ada waktu Idul Fitri, nah saling
anjang sana, silaturahmi. Kalau umat Hindu anjang sana. Anjang sana ya. Itu juga. Harapan saya sih anak Prada mudah-mudahan antara umat beragama itu bisa rukun dan saling menghargai, menghormati perbedaan. Nah, itu yang saya harapkan, biar kerukunan itu terjamin untuk demi nusa dan bangsa, budaya kita, dan membudayakan budaya kita, jangan sampai luluh. Itu ingat Menjadi identitas ya, Bu, ya? Iya, menghormati leluhur itu juga. Ya, itu dah gitu. Untuk peran serta anak muda khususnya di desa tempat ini ya, karena anak muda itu sebagai generasi penerus ya, kita nggak berbicara lebih lebar untuk generasi penerus bangsa, tapi generasi penerus pemimpin ya di desa tempat ini. Nah, untuk peran serta pemuda, saya sangat mengapresiasi buat teman-teman muda di tempat ini. Kita di sini ada namanya forum, Mas, namanya Forum Suluk Wetan. Ya, Suluk Wetan itu forum yang terdiri dari berbagai kalangan, komunitas, juga tokoh agama. Tapi yang bersifat anak muda. Jadi kita dari umat Kristen ada, umat Islam, Hindu, Buddha, juga aliran kepercayaan juga kita ya, Sabto Dharma, ada ya yang lain lah, ada ilmu sejati, mungkin kepercayaan banyak, ada teman-teman. Tapi yang kita ya lebih mengerucut ke anak muda ya, kita perkumpulan itu mungkin setiap malam Jumat, mungkin 1 bulan itu 2 kali ya. Itu kegiatan tentang selain menjalin kebersamaan, juga kita menjalin apa ya, untuk visi misi kita ke depan, karena kita itu sebagai generasi penerus. Jadi kalau terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan toleransi, ada ada benturan tentang konflik, kita bisa tampil lebih dahulu. Kita tampil lebih dahulu, bukan tampil untuk ikut merusak, tapi kita tampil depan untuk ikut merangkul sama lain, karena kita sudah harus bisa menjadi contoh dan menjadi teladan. Nah, jadi kita harus tampil untuk menjadikan teladan. Jadi itulah forum itu dibuat itu karena ada sebuah tujuan yang ya, untuk menjaga persatuan kesatuan. Jikalau ada sesuatu yang terjadi tentang merusak toleransi ya, kita berani tampil ke depan untuk menjaga, karena kita sebelumnya sudah secara otomatis dari forum itu kita terdidik, dan kita secara mental juga sudah banyak ketemu, mengerti, terbentuk. Oh, ini kalangan ini sudah tahu karakternya, sudah pernah ketemu, sudah pernah ngobrol, sudah kenal lah, sudah saling mengenal. Hanya kalau terjadi sesuatu yang enggak, kita sudah bisa menjadi contoh. Itulah peran serta anak muda. Apalagi kenapa kita enggak harus menunggu kode dari yang tua-tua kan? Ya, yang muda-muda harus punya inisiatif sendiri untuk kita bergerak. Itulah kita ini mencontoh, forum ini mencontoh dari salah satu tokoh nasional ya, budayawan, namanya M.H. Eno Najib ya, Cak Nun itu punya forum namanya Ma'iyah ya. Anggap aja itu forum lah, sebenarnya itu bukan. Ma'iyah itu cuma kebersamaan, kumpulan ngaji bersama atau sinau bareng ya. Kebanyakan teman-teman itu orang Ma'iyah ya, cuma karena di desa ini ya terbatas, akhirnya kita membentuk Suluk Wetan ya, tetap memakai dengan nilai-nilai yang ada di Ma'iyah, seperti itu ya. Pesan untuk teman-teman mahasiswa dan ya teman-teman anak muda yang lain ya, agar bisa merangkul satu sama lain lah. Apalagi mahasiswa mungkin suka diskusi lah,
diskusilah dengan siapapun, karena ilmu kan bisa didapat dari siapapun. Ya kita nggak boleh ya namanya apa ya, pilih-pilih yang nggak sesuai dengan kita kok nggak mau diajak ngobrol, ya itu salah itu. Kita harus open mind, semua dirangkul, lah kita ajak bicara. Namanya berbeda pendapat itu kan tidak ada masalah, itu kan asik, karena kalau kita diskusi nggak ada perbedaan itu nggak asik ya. Iya, begitulah harapan ke depan ya, tetap itu, dan tetap anak muda harus open mind, mahasiswa open mind, dan yang penting tujuan kita tetap satu sama lain adalah untuk tujuan yang baik lah, untuk Indonesia, untuk keberagaman kita, untuk menjaga budaya kita, terlebih budaya untuk NKRI, dan tentunya yang paling khusus untuk sekitar kita ya. Nggak usah jauh-jauh mikir negara ke ibu kota tapi sekitarnya tapi nggak pernah diurus, ya sama saja. Harus peduli yang paling terdekat, yang terdekat dulu, tentang yang mungkin ada di desa, di sekitaran, di teman kos, atau di lain-lain hal, mungkin harus kita semua harus kita rangkul. Nah, Terima kasih Mas atas waktunya. Oke, pada kesempatan kali ini adalah kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan di Desa Bulurejo. Pada hasil wawancara, kita bisa mengetahui bahwa Desa Bulurejo itu memiliki kepercayaan yang berbeda-beda yang dianut oleh masyarakatnya. Nah, meskipun begitu, masyarakat di Desa Bulurejo itu tampak baik-baik saja dan tidak ada perbedaan antara agama satu dengan agama yang lain, yang mana itu membuat toleransi antara agamanya itu sangat kuat dan sangat kental. Bahkan pada saat ada suatu acara dari suatu kepercayaan, masyarakat dengan kepercayaan lain akan membantu demi menyukseskan acara tersebut. Hal itu bukan menjadi omongan biasa saja, melainkan sebuah fakta yang ada di Desa Bulurejo. Selanjutnya, berbagai kegiatan toleransi agama itu tidak dilakukan oleh orang-orang tua. Bahkan di Desa Bulurejo itu terdapat sebuah forum anak muda, anak remaja yang berusaha untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Desa Bulurejo tersebut, termasuk toleransi antara agama yang sangat kuat tersebut. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.